Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillahirabbil alamin. Dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa. Baik sahabat-sahabatku sekalian, di kesempatan kali ini saya ingin memberikan sedikit ilmu, sedikit informasi kepada sahabat-sahabat sekalian mengenai apa saja siksaan bagi orang-orang yang meninggalkan sholat secara sengaja. Baik sahabat-sahabatku sekalian, mari kita tingkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjunjung tinggi segala perintahnya serta menjauhi segala larangannya. Sebab hanya dengan keimanan dan ketakwaanlah kita dapat meraih kesejahteraan hidup, baik hidup di dunia dan juga di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Yunus ayat 63-64 yang artinya, orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa, bagi mereka merupakan suatu kegembiraan dalam kehidupan di dunia dan dalam kehidupan akhiratnya. Tidak ada perubahan bagi janji-janji, dan yang demikian itu adalah kemenangannya yang besar. Di mana sahabat-sahabat sekalian, sholat ini merupakan suatu rukun Islam yang paling penting setelah 2 kalimat syahadat. Dalam Islam, sholat merupakan ibadah paling utama setelah keimanan kita kepada Allah. Bagi orang-orang yang benar-benar beriman, sholat bukan hanya sekedar penggugur kewajiban yang apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala dan bila ditinggalkan akan mendapatkan dosa. Tetapi bagi mereka, sholat merupakan sarana yang bisa dikatakan komplit untuk meraih ketenangan hati dan juga ketentraman jiwanya. Di mana sholat merupakan suatu kewajiban atau fardu ain yang didasarkan pada Al-Quran, hadis, dan juga ijma' para ulama. Allah mewajibkan sholat ini dalam Mi'raj Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, di mana ini juga menunjukkan tingginya nilai ibadah sholat. Sholat adalah suatu kewajiban yang tidak bisa gugur dalam kondisi apapun, yang dimana hal ini berbeda dengan rukun-rukun Islam yang lainnya. Namun demikian, sahabat-sahabat sekalian, di usia dewasa ini banyak sekali generasi Islam kita ini sudah menganggap enteng perkara sholat, dan dalam waktu yang sama pun mereka lebih senang mengikuti hawa nafsu, hura-hura bersama teman-temannya. Dalam Quran surat Maryam ayat 59, maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jahat menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsu mereka ketika kelak akan menemui kesesatan. Kewajiban sholat 5 waktu ini masih banyak sekali diabaikan oleh sebagian masyarakat, walaupun jika ditanya, apa agamamu? Saya Islam. Tapi mereka tidak menjalankan sholat, bahkan mengabaikan sholat-sholatnya. 2 kisah nyata tentang sikap dari orang tua tentang sholat. Ada kisah pertama, yakni ada seorang ibu tua yang semasa hidupnya itu beliau tidak pernah melaksanakan sholat. Bahkan sampai selalu diingatkan oleh anaknya, oleh keluarganya. Tetapi sesekali ia menjawab, untuk apa sholat? Nyatanya orang yang mati tidak pernah kembali ke dunia. Berarti dia di sana bahagia. Itu kata ibu tua tersebut. Lalu di kisah kedua, salah satu jamaah pengajian, ia menceritakan sekaligus ia itu bertanya, bagaimana cara mengajak orang tua kita menjalankan sholat 5 waktu. Sebab semasa hidupnya tidak pernah menjalankan sholat 5 waktu. Dan bahkan ketika orang tua ini diajak sholat, ia menjawab, urusan di akhirat menjadi urusan masing-masing. Tidak usah mengajak-ngajak
untuk sholat. Urusanku ya urusanku nanti, katanya. Nah, di sini pentingnya kita mengajak, pentingnya kita saling mengingatkan bahwa sholat ini merupakan suatu kewajiban bagi umat muslim yang memang harus dijalankan. Oleh sebab itu sudah menjadi kewajiban kita sebagai umat muslim, sesama muslim, untuk mengingatkan mereka tentang ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan sholat itu dengan sengaja. Dijelaskan bahwa ada 15 siksa yang akan didapatkan oleh orang-orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, di mana 6 siksa itu akan didapat ketika ia di dunia, 3 siksa didapat ketika ia meninggal, 3 siksa didapat ketika ia di alam kubur, dan 3 siksa didapat ketika ia dibangkitkan. Dari 6 siksa ketika di dunia, yang pertama adalah dicabutnya keberkahan usia, di mana usia yang kita hidup di dunia itu tidak berkah. Lalu yang kedua, hilangnya tanda-tanda solih di wajah, di mana tanda solih di wajah ini diredupkan, cahaya-cahaya yang ada di wajah kita diredupkan. Dan yang ketiga adalah segala amal baik, amal baik yang kita lakukan di dunia itu tidak mendapatkan pahala. Lalu yang keempat adalah doa yang tidak dikabulkan, di mana doa-doa kita akan tertahan. Lalu yang kelima adalah tidak mendapatkan doa dari orang-orang yang soleh. Sangat merugi sekali bagi kita yang meninggalkan sholat secara sengaja. Dan yang terakhir adalah dibenci oleh orang, di mana yang kita tahu bahwasanya kebanyakan orang yang tidak melaksanakan sholat itu kehidupan di dunianya sangatlah tidak terarah, dan itu menyebabkan terjadinya timbul rasa tidak disukai orang. Selanjutnya adalah 3 siksa ketika meninggal, di mana yang pertama adalah mati dalam kondisi hina, di mana kita sangat terhina sekali saat ruh kita dicabut. Namun saat di dunia kita tidak menjalankan sholat, maka kita akan mati dalam kondisi hina. Lalu yang kedua akan mati dalam kondisi lapar. Lalu yang ketiga adalah mati dengan kondisi haus, di mana saat ia diberikan minum satu lautan pun tidak akan meredakan rasa dahaganya. Lalu yang selanjutnya adalah 3 siksa ketika di alam kubur, di mana yang pertama adalah kubur alam kuburnya itu akan menyempit sehingga menekan tulang-tulang rusuknya, sehingga membuat bersimpangan antara tulang-tulang rusuknya. Lalu yang kedua adalah kuburnya akan penuh dengan api, dia akan bergelimangan di atas bara yang sangat-sangat panas. Lalu yang terakhir adalah saat nanti dikubur, dia akan ditemani oleh ular besar, di mana ular itu merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala untuk menyiksanya di alam kubur. Yang ular itu biasanya dinamakan Asy-Syuja' al-Aqra. Lalu yang terakhir adalah 3 siksa saat ia dibangkitkan dari alam kubur ke padang mahsyar, di mana yang pertama adalah beratnya hisab yang akan dijalankan oleh muslim yang tidak menjalankan sholatnya. Lalu yang kedua yang pasti akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala karena ia telah meninggalkan kewajibannya sebagai seorang muslim di dunia. Dan yang terakhir adalah jil jalalah, ya, dia akan dimasukkan ke dalam api neraka, di mana kita tahu bahwasanya sholat ini merupakan hisab yang pertama akan dilakukan oleh malaikat nantinya di padang mahsyar, di mana sholat ini menjadi kewajiban bagi umat muslim. Dan jika nanti saat di padang mahsyar, di saat dihisab dan sholatnya ini sering terbengkalai, sering ditinggalkan dengan sengaja, maka pahala-pahala kita yang lain yang kita berbuat baik, entah kita beramal atau apapun, itu sudah tidak akan dilihat lagi selama sholat kita tidak menjalankan kewajiban itu dengan baik. Maka tetap jagalah sholat 5 waktunya. Baik sahabat-sahabatku sekalian, itu tadi
yang bisa saya sampaikan mengenai siksaan-siksaan bagi orang-orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang selalu istiqomah menjaga sholatnya, 5 waktunya tetap dijaga, dan kita dijauhkan dari siksaan-siksaannya. Amin amin ya robbal alamin. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi manfaat bagi sahabat-sahabat sekalian, dapat membuka pikiran-pikiran kita bahwasanya kewajiban tetaplah kewajiban yang harus dilaksanakan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.